Bu Ani, Ibu mau kemana Bu? Iya nih Bu, aku mau ke warung sama Bu Lilis mau belanja. Oh Bu Lilis, udah lama ya Bu nggak kelihatan. Ibu dari mana aja sih Bu? Jadi gini Bu, anak saya tuh setelah dia sakit kemarin dia nggak pernah mau makan lagi, susah banget disuruh makan. Sama Bu kayak anak saya, dia tuh susah banget mau makan. Saya tuh pusing juga gimana biar dia mau makan nasi. Iya, aku juga pusing banget tau anak aku sekarang gak mau makan nasi. Kalau dikasih nasi pasti selalu nutup mulut, selalu mau muntah. Dengar ya kata Bu RT itu Untuk materi posyandu besok itu kalau nggak salah tentang GTM Bu. GTM itu apa? Apa ya? Kalau nggak salah GTM itu pokoknya ya anaknya susah makan, susah nggak sama permasalahan kita sekarang. Berarti besoknya kita ke posyandu. Iya, nanti bareng aja Bu kita ke posyandunya. Oke. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Lina. Dan di sini saya nggak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya. Saya Bu Siti sebagai ahli gizi. Baik ibu-ibu, hari ini kita ngobrol santai aja. Tapi sebelum itu boleh untuk perkenalan dulu. Kenalkan Bu, nama saya Bu Lilis. Iya, perkenalkan juga saya Ibu Ani. Kalau saya Ibu, perkenalkan nama saya Ibu Dewi. Nah, sebelum kita mulai, ada nggak di sini ibu-ibu yang mau cerita dulu apa sih yang dibikin stres, dibikin pusing saat menghadapi anaknya yang susah makan? Mungkin boleh dari Ibu Ani, silakan Bu. Jadi gini Dok, anak saya itu kan umur 2 tahun. Tapi beberapa bulan ini dia tuh susah banget makan nasi. Ketika saya suapin, dia tuh pasti langsung tutup mulut atau enggak tuh geleng-geleng kepala, bahkan mau mengeluarkan reaksi mau muntah. Nah, terus juga aku tuh bingung. Bahkan kalau saya paksa, dia tuh bakal nangis. Saya takut banget kalau nanti dia tuh jadi kekurangan gizi. Baik, jadi ketika ibu mencoba memberi nasi, kemudian anaknya malah menangis atau bahkan mau memuntahkannya, dan ibu merasa khawatir dengan asupan gizinya. Betul begitu? Iya Dok, bener banget. Oke, kalau boleh tahu, kira-kira makanan apa Bu yang bisa diterima oleh anaknya, yang bisa dimakan oleh anaknya? Kalau akhir-akhir ini sih Dok, dia tuh lebih suka makanan olahan kentang, kayak kentang goreng atau bahkan kayak roti coklat gitu. Oh, jadi sebenarnya anak ibu itu tetap mau makan, cuman anak ibu itu lebih suka tekstur yang berbeda. Mungkin tekstur nasi itu terlalu kering untuk anak ibu. Iya sih, soalnya aku juga nggak terlalu kepikiran sih Dok soal tekstur. Ya, mungkin ibunya bisa dicoba dengan nasi itu dulu atau dicampur dengan kuah supaya lebih lembut teksturnya. Nah, kalau misalnya anaknya belum mau, ibu bisa kasih alternatif karbohidrat lain kayak ubi atau misalnya bisa juga kentang. Nah, nanti baru boleh dikenalkan lagi anaknya pelan-pelan dengan nasi. Gimana menurut ibu? Oh gitu ya, bener juga sih Dok. Mungkin saya akan coba mulai besok sih. Dok, saya juga mau cerita. Ya boleh, silahkan Ibu Dewi. Kalau anak saya itu Dok, umurnya tuh 3 tahun. Dia malah nggak tertarik sekali sama makanan berat. Jadi hobinya tuh ngemil, terus pagi ngemil, siang ngemil, malam ngemil. Jadi pas saya mau kasih dia makanan berat itu, makanan utama, dia tuh selalu nangis. Bahkan dia tuh nggak mau buka mulut banget waktu saya kasih nasi Dok. Oke, jadi anaknya itu sudah kenyang karena camilan. Kemudian pas waktunya makan utama, waktunya makanan berat, dia malah nggak mau ya? Iya bener Dok, jadi saya mau batasinnya juga tapi takutnya anaknya nanti nangis, rewel gitu Dok. Menurut Ibu, kalau misal camilannya itu dikurangin atau mungkin camilannya diganti dengan yang lebih sehat, kira-kira apakah anaknya masih mau menolak makan utama? Mungkin sih iya sih Dok, tapi saya takutnya nanti anak saya jadi tantrum atau rewel gitu Dok kalau dibatasin cemilannya. Gak apa-apa Ibu, itu kekhawatiran yang wajar. Karena anak juga butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Kita tetap bisa memberikan cemilan itu, tetapi tetap harus dijadwalkan.
Misalnya cemilannya itu diberikan di antara waktu makan, dan cemilan bisa berupa makanan yang sehat yaitu seperti buah ataupun yogurt. Jadi alih-alih melarang total camilan, kita bisa mengatur waktunya dan juga pilih camilan yang lebih sehat. Bagaimana menurut Ibu Dewi? Iya ya, masuk akal juga ya sih dok. Nanti saya akan coba atur jam makannya, kemudian saya akan pilih cemilan yang lebih sehat lagi untuk anak saya. Oke, mungkin boleh untuk Ibu Lili silakan ceritakan. Jadi anak saya tuh umurnya 1,5 tahun. Setelah dia sempat sakit, dia jadi susah banget disuruh makan dan maunya cuma minum susu terus. Takutnya tuh dia makin kurus kalau cuma minum susu terus. Jadi setelah sakit, anaknya jadi lebih pilih-pilih makanan ya Bu. Kemudian anaknya juga lebih banyak minum susu. Dan Ibu jadi khawatir apakah anaknya cukup mendapatkan nutrisi. Benar begitu? Bener dong. Apakah sebelumnya anaknya punya makanan yang paling disukainya, kayak makanan favorit sebelum dianya sakit Bu? Oh ada dong, anak saya tuh suka bubur ayam. Oh, itu langkah yang bagus Ibu. Memang setelah sakit, nafsu makan anak itu pasti akan menurun. Jadi bisa dimulai dengan memberikan makanan favorit, kemudian setelah itu Ibu baru bisa memberikan variasi makanan yang lain. Jadi kita mulai dari makanan yang anak suka dulu ya Bu, supaya dia mau makan lagi. Pelan-pelan nanti bisa dikenalkan makanan yang lainnya. Ibu sudah melakukan yang terbaik karena sudah memberikan susu sebagai sumber energi pengganti. Baik, saya akan coba mulai dengan bubur ayam. Oke, dari diskusi tadi kita sudah menemukan beberapa solusi ya Ibu. Untuk anak yang nggak mau makan nasi, bisa dicoba dengan variasi tekstur dulu seperti bubur atau nasi tim. Kemudian untuk anak yang suka ngemil, bisa diambil jadwal ngemilnya dan bisa camilannya bisa diganti dengan yang lebih sehat. Kemudian untuk anak yang susah makan setelah sakit, bisa mulai dari makanan favorit anaknya dulu. Kemudian nanti bisa bertahap ditambah variasinya. Bagaimana menurut Ibu? Apakah ada hal lain yang mau ditanyakan? Bagaimana kalau misalnya kita buat tantangan selama 1 minggu ke depan, ibu-ibu bisa mencoba tips yang sudah kita bahas tadi, kemudian nanti akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Gimana? Boleh dong. Baik dok. Oke, baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya ibu. Terima kasih. If the sun refused to